Hampir 99% nasabah yang galbay atau gubay di pinjol legal ya, mereka selalu melakukan 4 kesalahan ini. Ujung-ujungnya, apa yang mereka dapatkan? Ujung-ujungnya mereka ketakutan, mereka kena mental. Karena kalau kamu galbay atau gubay di pinjol legal dan melakukan salah satu dari 4 kesalahan ini ya, saya berjamin deh, pasti kamu ketakutan, kamu tidak makan, tidak enak minum. Nah, jadi buat kamu nasabah pinjam online ataupun buat kamu nasabah pinjol legal ya, jika ingin galbay atau niat galbay di pinjol legal, hindari 4 kesalahan ini. Nah, tapi sebelum pembahasannya, buat kamu nih yang bergabung ke grup WA Kang Galbay ya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA Kang Galbay ini, kamu bisa sharing dengan nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan nasabah yang galbay atau gubay di pinjol legal. Dan kamu juga bisa sharing dengan saya, bisa chat saya. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat, grup WA Kang Galbay ini gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa ya, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738 terima bang. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. 4 kesalahan apa sih yang sering dilakukan oleh nasabah pinjol legal, sehingga mereka tidak enak makan, tidak enak minum? Oke, daripada lama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Seperti biasa, setelah kamu berlama-lama, saya tidak akan bertele-tele. Disisakan langsung saja ke intinya untuk kesalahan yang pertama. Hampir semua nasabah pinjam online ataupun hampir semua nasabah pinjol legal ya, kebanyakan mereka memikirkan yaitu takut diproses hukum. Apalagi yang galbaynya belasan juta ataupun puluhan juta. Saya berjamin mereka takut diproses hukum. Karena saya sering melihat ya, bahkan di grup-grup WA Kang Galbay itu sudah banyak yang seperti itu. Kenapa saya bilang itu kesalahan? Karena kesalahannya sudah jelas membuat kamu ketakutan, sudah jelas membuat kamu panik. Justru yang membuat diri kamu panik, justru yang membuat kamu ketakutan itu bukan orang lain ya, tapi diri kamu sendiri, pikiran kamu sendiri. Seperti tadi memikirkan bisa dibawa ke jalur hukum ataupun dibawa ke jalur pidana. Padahal tidak ada pasal utang piutang, kamu itu bisa dipidanakan atau kamu itu bisa dibawa ke jalur hukum ya. Itu tidak ada. Seperti yang sudah saya bilang, galbay pinjol itu perdata bukan pidana. Jadi mulai sekarang, kalau kamu niat galbay atau gubay di pinjol legal ya, hindari kesalahan tersebut. Yaitu memikirkan apakah bisa dibawa ke hukum ataupun diproses hukum. Itu untuk yang pertama. Untuk kesalahan yang kedua, yaitu kamu tidak mengganti KTP kamu tidak mengganti WA kamu tidak mengganti email kamu. Padahal sudah jelas-jelas ya, kamu diteror oleh DC pinjol legal. Sehari bisa 200 telepon ataupun 300 SMS. Kan itu sudah jelas mengganggu aktivitas kehidupan kamu sehari-hari. Bahkan lama-kelamaan bisa membuat kamu ketakutan ataupun bisa membuat kamu kena mental. Bagaimana tidak ketakutan, bagaimana tidak kena mental ya, kita di spam SMS, kita di spam telepon. Kan sudah jelas itu mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, kesalahan kalian tidak mengganti KTP kalian tidak mengganti WA kalian tidak mengganti email kalian. Tapi kalian membiarkan saja. Ujung-ujungnya, kalian ketakutan, kalian kena mental. Sekali lagi, yang membuat kalian ketakutan, yang membuat kalian kena mental ya, itu justru diri kalian sendiri, bukan orang lain. Itu untuk kesalahan yang kedua. Untuk kesalahan yang ketiga, yaitu kalian tidak mengklarifikasi kondar atau kontak darurat kalian. Nah, kenapa ini saya masukkan ke kesalahan? Karena kebanyakan nasabah yang galbay atau gubay di pinjol legal ya, mereka menghapus aplikasinya, mereka mengganti nomor HP, mengganti nomor WA, tapi tidak klarifikasi kondarnya. Itu percuma saja. Kenapa saya bilang percuma? Karena kondar kalian akan diteror oleh DC pinjol legal kalau kalian tidak klarifikasi dulu. Jadi seharusnya kalian itu klarifikasi dulu ke kondar kalian. Kalian bilang ke kondar kalian seperti ini, kalau ada DC pinjol legal, neror ataupun nge-WA ya, jangan direspon, biarkan aja. Karena otomatis kalau kamu mengganti KTP kamu, kalau kamu mengganti WA kamu ya, otomatis DC pinjol legal akan meneror kondar kamu, itu sudah pasti. Jadi kamu klarifikasi dulu seperti itu. Nah, jika sudah diklarifikasi, otomatis DC pinjol legal neror kondar kamu. Tapi kalau udah diklarifikasi ya, nantinya DC pinjol legal paling lama neror 1 minggu ke kondar kamu kalau tidak direspon. Tapi beda cerita kalau direspon, maka kondar kamu akan dijadikan bahan teroran oleh DC pinjol legal. Ujung-ujungnya pasti kamu yang kena, ujung-ujungnya pasti kamu yang panik. Itu untuk kesalahan yang ketiga yang sering dilakukan oleh nasabah pinjam online ataupun oleh nasabah yang galbay atau gubay di pinjol legal. Untuk kesalahan yang keempat, ini juga hampir dilakukan oleh semua nasabah pinjam online atau hampir semua nasabah pinjol legal. Padahal di video-video saya sebelumnya ya, bahkan saya sudah sering mengingatkan di grup WA Kang Galbay.
Kalau ingin tenang galbay, kalau ingin galbay dengan aman ya, hindari membaca pesan dari DC pinjol legal. Tapi kebanyakan nasabah yang galbay atau galbay di pinjol legal, mereka selalu membaca pesan dari DC pinjol legal. Ujung-ujungnya nasabah tersebut kena mental, ujung-ujungnya ketakutan. Karena kamu harus tahu, DC pinjam online ataupun DC pinjol legal itu tidak sembarangan ngirim pesan kepada kamu ya. Pasti ada kata-kata yang dapat menjatuhkan mental kamu. Seperti katanya akan diproses hukum, dan lain-lainnya itu sudah pasti. Jadi kalau kamu ingin galbay dengan aman, kalau kamu ingin galbay dengan tenang ya, hindari membaca pesan dari DC pinjol legal. Emang kalau awal-awal baca itu biasa-biasa saja. Tapi saya berjamin kalau kamu keseringan membaca ya, saya berjamin pasti kamu kena mental, pasti kamu ketakutan. Jadi hindari untuk kesalahan yang keempat tersebut, yaitu membaca pesan dari DC pinjol legal. Korban membaca pesan dari DC pinjol legal itu banyak ya. Hampir semua nasabah mereka ketakutan, mereka kena mental karena baca pesan dari DC pinjol legal. Dan untuk yang terakhir, ini menurut saya yang sangat fatal ya. Ini fatal sekali. Karena meskipun kamu mengganti KTP kamu, mengganti WA kamu, tidak membaca pesan klarifikasi kondar ya. Kalau kamu tidak melakukan atau kamu melakukan kesalahan ini percuma saja. Apa kesalahannya? Tidak menghapus aplikasi pinjol yang kamu galbay. Nah, jika kamu tidak menghapus aplikasi pinjol yang kamu galbay, itu percuma saja kamu melakukan langkah-langkah yang di awal saya bilang tadi. Maksudnya kesalahan-kesalahan yang di awal. Karena ujung-ujungnya pasti kamu malu. Bagaimana tidak malu? Kontak-kontak yang ada di HP kamu itu bisa diteror oleh DC pinjol legal. Bahkan galeri kamu pun itu bisa diakses oleh DC pinjol legal. Kamu harus tahu, kalau aplikasinya masih terinstall di HP kamu ya, mereka itu bisa mengakses galeri kamu, bisa mengakses kontak-kontak kamu. Jadi percuma saja kan, meskipun kamu mengganti kartu OTP, mengganti WA, mengganti lain-lain ya, itu percuma saja karena kamu akan malu, kamu kena mental. Jadi sebisa mungkin, kalau kamu sudah ingin galbay atau kamu sudah tidak punya uang ya, dan tidak sanggup lagi membayar pinjaman kamu di pinjol legal, langkah yang paling utama, kamu hapus aplikasinya. Karena menurut saya, ini kesalahan yang sangat fatal yang sering dilakukan oleh nasabah pinjol legal, yaitu tidak menghapus aplikasinya. Makanya banyak ya, misalnya kontak-kontak kita diteror, keluar kondar, dan lain-lain. Nah itu sebabnya dari apa? Sebabnya dari aplikasi pinjol yang tidak kamu hapus. Mereka bisa mengakses galeri kamu, bisa mengakses kontak-kontak yang ada di HP kamu. Tapi beda lagi kalau kamu langsung hapus aplikasinya ya. Mereka tidak bisa mengakses galeri kamu, mereka tidak bisa mengakses kontak-kontak kamu. Jadi kamu akan aman-aman saja setelah melakukan ya setelah tidak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, jadi buat kamu semua nasabah pinjam online atau semua nasabah pinjol legal ya, mudah-mudahan kamu bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf juga kalau kamu tidak mengerti, tapi saya berjamin kalau kamu tidak skip video ini ya, saya berjamin pasti kamu paham apa yang saya sampaikan. Tapi perlu diingat juga, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar ya. Tapi kalau kadang kamu tidak punya uang, seperti ekonomi kamu sedang turun drastis, yang bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kamu, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Kamu juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan channel ini. Supaya apa? Supaya saya tambah semangat lagi memberikan video edukasi tentang dunia perpinjolan. Karena ada untungnya juga kalau kamu subscribe channel ini. Kamu bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Kamu harus tahu, semakin kamu tahu tentang dunia perpinjolan ya, semakin sedikit rasa takut kamu saat galbay atau bayar di pinjol legal. Nah, seperti yang saya bilang di awal ya, yang wajib kamu ketahui, seperti di awal video saya bilang, kalau resiko terberat galbay atau bayar di pinjol legal itu tidak bisa dibawa ke hukum ataupun tidak bisa dibawa ke pidana. Jadi resiko terberatnya yaitu perdata. Nah, perdata ini apa? Perdata ini nama kamu masuk strik OJK atau daftar hitam. Jadi kalau nama kamu masuk strik OJK ya, kamu tidak bisa lagi meminjam di pinjol-pinjol legal lainnya. Karena tadi nama kamu sudah masuk strik OJK. Jadi itu yang harus kamu ketahui, risiko terberatnya hanya nama kamu masuk slik OJK saja. Tapi kalau kamu ingin tahu lebih dalam lagi ya tentang dunia perpinjolan, seperti misalnya Bang, saya galbay di pinjol legal yang memiliki DC lapangan dan lain-lain ya, kau bisa masuk ke playlist channel ini. Di situ banyak ya tutorial cara menghadapi DC lapangan dan lain-lain. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kalian semua nasabah pinjam online ataupun oleh kalian nasabah pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.